Yo, welcome back kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1065 yang lalu terlihat sangat menarik. Ada beberapa hal baru yang sudah terungkap, mulai dari munculnya semua Vegapunk hingga penemuan robot purba raksasa. Nah, ini adalah segmen bedah chapter. Di sini Mimin akan membahas poin-poin penting yang ada di chapter ini. Oke lah, langsung aja kita masuk pada poin yang pertama. Seraphim bisa tumbuh dewasa dan punya kemampuan Devil Fruits. Ya, wujud Seraphim yang anak-anak itu ternyata bukan tujuan akhir, tetapi hanyalah proses yang harus ditempuh untuk menghasilkan Seraphim dewasa. Hal itu bisa kita lihat pada chapter ini. Diawali dengan pernyataan dari Edison yang berkata bahwa Seraphim masih anak-anak. Jika wujud anak-anak itu adalah memang tujuan akhir, tentu Edison tidak akan berkata seperti itu. Kemudian Pythagoras memberikan penjelasan lebih detail bahwa Seraphim dikembangkan dengan teknologi faktor garis keturunan. Ya, faktor garis keturunan adalah teknologi yang digunakan oleh Germa Double Six, dan mungkin juga itu dipakai untuk mengembangkan anak-anak Fishmock. Lalu Pythagoras juga mengatakan bahwa Seraphim akan dipaksa untuk tumbuh lebih cepat, walaupun itu bisa memberikan masalah baru. Nah, dengan fakta baru ini, maka Seraphim akan benar-benar bisa menggantikan peran Shichibukai ketika mereka sudah tumbuh dewasa. Dan dapat kita lihat juga di chapter ini, jika Seraphim bisa punya kemampuan Devil Fruits. Ya, walaupun itu belum bisa dipastikan, hal itu baru dugaan dari Nami dan Usopp saja, dan belum dikonfirmasi sendiri oleh Vegapunk. Selanjutnya, Sokka mungkin adalah seorang wanita. Ya, kemunculan Sokka dalam wujud full body di chapter ini tentu mengundang pertanyaan besar, yaitu Sokka seorang pria ataukah wanita? Kalau dilihat dari lekuk tubuhnya sih, Sokka itu digambarkan sebagai seorang pria. Tapi tentu kita masih ingat dengan kemunculan Yamato di arc Wano yang lalu. Ketika masih memakai topeng, tubuh Yamato digambarkan seperti pria. Namun setelah topengnya dibuka, dia digambarkan sebagai wanita. Lalu jika Sokka memang benar seorang wanita, maka tentu dia bukan wanita biasa, melainkan punya hubungan yang kuat dalam cerita. Jadi mungkinkah teori yang menyatakan bahwa Vegapunk adalah ibunya Luffy itu akan benar? Ya, di sini Mimin sudah mulai melihat kemungkinannya, dan sepertinya jika itu benar, maka ibu Luffy itu adalah Sokka, sang Vegapunk 01. Sedangkan Vegapunk yang asli tetaplah pria tua seperti yang dikatakan oleh Fujitora. Ya, sangat menarik untuk menantikan ketika Sokka membuka helm full face-nya. Lalu di chapter ini seluruh Vegapunk dimunculkan dalam satu chapter. Ya, jika kita perhatikan seluruh Vegapunk muncul dalam chapter ini, termasuk Vegapunk Atlas yang hanya muncul dalam satu panel saja. Mereka menunjukkan sebuah kerjasama yang baik. Tapi di balik kerjasama yang baik itu ada resiko besar. Jika ada salah satu dari Vegapunk yang hancur, maka itu bisa membuat pekerjaan di Pulau Egghead menjadi berantakan. Bahkan jika Vegapunk yang paling santai yaitu York rusak, maka beberapa Vegapunk yang lain tidak bisa mendapatkan asupan makanan, khususnya untuk Edison dan Pythagoras. Lalu selanjutnya Karibo akan punya peran penting lagi. Ya, di arc Wano Karibo punya peran yang cukup penting, yaitu membawakan makanan untuk Luffy. Di chapter ini pun hal itu kembali disinggung dengan ucapan terima kasih Zoro kepada Karibo. Di video yang lalu sudah Mimin singgung bahwa mungkin Karibo akan mengamankan barang-barang berharga milik Vegapunk. Kemampuan buah rawanya yang tanpa dasar itu tentu bisa membawa banyak hasil penelitian Vegapunk. Tapi di sini ketika melihat sosok Karibo kesal kepada Zoro, membuat Mimin berpikir jika dialah yang akan membawa musuh di arc Egghead ini. Ya, tentu kita masih ingat bahwa Karibo berencana untuk memberitahukan informasi mengenai senjata kuno kepada bosnya. Dan sampai sekarang kita belum tahu siapa bos dari Karibo ini. Lalu ngomong-ngomong, Karibo kan sudah mendengar tentang dua senjata kuno, yaitu Poseidon dan juga Pluton. Lalu bagaimana jika di Egghead ini Karibo juga akan mendengar sesuatu tentang Uranus? Wah, jika begitu berarti Karibo akan menjadi karakter yang cukup penting karena sudah tahu tentang keberadaan tiga senjata kuno.
Selanjutnya adalah mengenai hubungan Pluton dengan robot raksasa dari masa lalu. Selama ini kita mendengar tentang keberadaan 3 senjata kuno, yaitu Poseidon, Pluton, dan Uranus. Ya, dari namanya saja tentu senjata-senjata itu berasal dari masa lalu, bahkan masa yang kuno, dan itu berkaitan dengan kerajaan kuno. Di cover chapter 470, Enel menemukan sebuah prasasti yang menunjukkan senjata kuno. Bagian atas itu Uranus, bagian tengah Pluton, dan bagian bawah Poseidon. Nah, untuk Poseidon tentu sudah jelas adalah putri Shirahoshi. Dia punya kemampuan untuk mengendalikan monster laut. Lalu Uranus bisa dikatakan sebagai benda yang ada di angkasa. Teori terbaru tentang Uranus ini adalah benda yang digunakan oleh Im Sama untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Lalu untuk Pluton di sini digambarkan sebagai sebuah kapal dengan 3 prajurit yang menaikinya. Nah, dalam prasasti ini yang menaiki Pluton adalah para automata yang berbentuk kecil. Tapi bagaimana jika sebenarnya yang menaiki Pluton itu adalah armada robot-robot yang besar? Dan robot-robot itu adalah pasukan tempur dari kerajaan kuno. Ya, karena dengan damage-nya yang bisa menghancurkan pulau dalam sekali serangan, harusnya Pluton itu adalah kapal perang super raksasa. Lalu robot yang ditemukan Luffy itu mungkin adalah salah satu robot yang dulunya ikut dalam pasukan armada Pluton. Kemudian kerajaan kuno secara tidak langsung bisa berkaitan dengan raksasa atau tubuh yang besar. Mulai dari sosok Poseidon sendiri yang terlihat lebih besar daripada putri duyung pada umumnya. Lalu tentu kita juga tidak lupa dengan topi jerami besar yang ada di Mariejoa. Tentu ukuran topi jerami sebesar itu hanya bisa digunakan oleh raksasa. Oke, itu aja pembahasan Mimin untuk segmen bedah chapter ini ya. Jika ada tambahan, saran, dan komentar, bisa tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!